9 juta pekerja Indonesia, tapi separuhnya itu tidak melalui prosedur yang benar. 4,6 tadi apa? 4,6 itu ilegal. Yang tercatat secara resmi atau terbalik 4,6 atau 4. Yang tercatat secara resmi dengan by name, berpaspor dan sebagainya, siapa yang ngirim itu hanya 4,6, yang sisanya itu ilegal. Itu luar biasa. Sementara lihatlah ini data yang bisa kita tangani dari 2018 sampai dengan 2022. Permasalahan TPPO dari tahun ke tahun semakin menunjukkan tren peningkatan. Berdasar data Simfoni, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat 2.605 kasus TPPO. Padahal tadi jumlahnya jutaan. Dan itu banyak yang tidak diketahui. Takdir kita itu adalah takdir sebagai negara merdeka yang harus membangun martabat kemanusiaan kita sebagai bangsa yang merdeka. Di dalam konstitusi kita, karena kita ini adalah negara yang merdeka, maka memang ada ketentuan. Setiap orang berhak mendapat kehidupan yang layak, berhak mencari kerja kemanapun, dan berhak hidup dimanapun secara layak. Itu isi konstitusi kita. Mengapa kita merdeka? Ya karena mau melindungi martabat kemanusiaan yang seperti ini. Tetapi harus diingat juga, ada prosedur dan syarat-syarat. Karena negara itu bertugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu, artinya menentukan syarat-syarat agar semua yang mencari pekerjaan ke luar negeri atau di dalam negeri sendiri mendapat perlindungan keselamatan. Maka dalam urusan yang kita diskusikan sekarang ini, misalnya tadi pemerintah serius sehingga membentuk BP2MI. Itu serius karena kita melihat berita-berita yang sangat mengerikan. Misalnya ya, banyak terberitakan ada orang kerja di kapal, di dapur kapal selama 3 bulan tidak keluar dari dapur. Itu artinya di bawah yang antar makanan orang lain, pekerja lain lagi yang dibawa mencuci, ngepel dan sebagainya. 3 bulan tidak keluar dari kapal. Ketika dia sakit dibawa ke kapal, ada orang Indonesia yang kenal bertanya baru ketahuan. Dan yang seperti itu banyak. Seringkali ada dugaan kapal ditenggelamkan, dugaan nanti diteliti. Misalnya ada 2 kapal mau masuk, karenanya diincar oleh aparat, satu tenggelamkan, aparat ke sini semua, yang ini masuk. Apa kalau aturan-aturan di tempat kita itu rasanya sudah lengkap ya, aturan-aturan. Tapi penjahat itu memang tidak ikut aturan. Namanya penjahat tidak ikut aturan. Itu. Sehingga kalau tadi Pak Sekda mengatakan, ya dong, aturannya dibuat bagaimana kebijakannya. Aturannya ditindak. Kalau bahwa ini pintu masuk, pintu keluar, oke, ya sudah benar pemerintah Pemda, sudah benar. Itu aturannya, sudah ada kok semuanya organisasinya. Tapi masalahnya itu kita, kalau kita mau menyelesaikan sesuatu harus berdasar aturan, sementara penjahat itu tidak pernah pakai aturan, selalu sengaja melanggar aturan. Itulah masalah yang kita hadapi, sehingga kita tuh harus bersinergi secara sungguh-sungguh, harus punya pejabat-pejabat yang punya integritas, petugas-petugas yang punya integritas di lapangan. Jika sampai matanya nggak bisa kedip lagi, cacat seumur hidup, ada tadi yang orang hanya pulang mayatnya, itu kan jahat sekali, keji sekali. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus bersinergi melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas terhadap ini, yang lebih jelas. Nah, terkadang kala orang-orang itu kan melakukan kejahatan berlindung di balik aturan. Saya nih jadi hakim, tahu karena memainkan aturan-aturan itu.
Kalau mau menghindar caranya pakai pasal ini, kalau mau lolos pakai pasal ini, macam-macam bisa dicari. Nah justru itu yang harus kita perangi, akal-akal menggunakan aturan itu yang banyak. Kalau aturan nanti sesudah dibaca gitu, Pak ini kasusnya, wah menurut pasal sekian ini sekian, pasal sekian ini sekian, ini tidak boleh begini, atasnya begini. Iya, normatifnya. Nah kadang-kala kita harus melakukan langkah-langkah itu tidak harus dengan norma. Misalnya begini, kalau sindikat itu polanya jelas. Siapa yang mengirim dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengamankan, lalu yang ngurusin di imigrasi siapa, pegawai imigrasinya siapa, daftarnya itu sudah dibuat. Diskusi dengan Kadensus. Caranya masuk. Yang menunggu di sana siapa? Setor uangnya siapa? Bahkan karena ini, saya ini di sini tadi malam, tidak ada yang tahu sindikat. Ditunjuk oleh Pak Kadensus, ini Pak, bukan sindikat. Malam ini juga Bapak di sini, mereka sudah berhubungan ya. Itu ada Pak Menko, kita bertemunya di Migamol aja. Ya, tadi malam ini. Mereka ini di Migamol aja, jangan ketemu di pelabuhan. Karena ada nih nama-nama orang begini nih. Kadang-kala kita pura-pura tidak tahu kalau Pak Ramdhani itu sudah jelas musuh kita, siapa pelakunya, ini apa. Karena setoran-setoran kapan itu. Saya juga Romo Pascalis kemarin diskusi. Ini modus-modus yang dilakukan. Terus sekalian, secara internasional, TPPU adalah tindak pidana internasional. Sehingga kalau saya katakan perang semesta itu, ya semua sektor dari sumber daya yang dimiliki oleh negara ini harus bergerak. Bahkan alam pun bergerak kalau di dalam perang semesta berencana itu. Kita punya majelis ulama, punya dewan gereja. Nah ini semua mari kita bekerja, beri pengertian kepada masyarakat. Ini bahaya bagi kemanusiaan, bahaya bagi kemanusiaan. Apa gunanya kita merdeka kalau rakyat kita sendiri terhinakan, tercampakkan kemanusiaannya seperti itu. Bahkan kita ya punya dugaan, hitungan angkanya itu kan sekarang gampang ya. Yang di desanya berapa, keluarkan paspor daerahnya berapa, yang isi paspor di tempat keluar masuk itu siapa, imigrasinya dapat berapa, oknum polisinya dapat berapa. Kita hitungannya bahkan udah punya. Tentu itu dugaan, tapi kita harus bekerja. Dan ini TPPO, tindak pidana perdagangan orang, bukan TPPU, itu lain lagi TPPU. Nah ini yang harus kita hadapi. Saudara, kalau kita kompak bersinergi, bahwa komitmennya sama, itu gampang. Tidak bisa diselesaikan di pelabuhan, paten atau kota masuk ke provinsi. Tidak bisa di situ masuk ke pusat. Asal sama ya pikirannya. Ini persoalannya kan sering di berbagai tempat itu, kan ini dipotong. Sudah masuk kantor polisi, susah-susah nangkapnya Pak Benny Ramdhani. Nanti di pengadilan hanya dihukum 2 bulan. Bandarnya itu, pengepulnya itu. Saya dengar ada pengepul dari sebuah daerah di Jawa itu berapa? Ijazahnya hanya SMA perempuan. Ketemu, tangkap, maju ke pengadilan, cuma dihukum berapa? 6 bulan. Sementara profilnya dia bukan pengusaha, bukan apa, kekayaannya luar biasa banyak. Sudah itu dilepas, bekerja lagi. Ini juga soal pengadilan juga, tetapi bukan pengadilan semata-mata. Terkadang di kita itu membuat pasal-pasalnya kurang ketat, bisa sengaja dibuat kurang ketat itu. Karena saya hakim, tahu cara membuat itu, tahu bagaimana membuat ketat, bagaimana membuat lubang sedikit agar hakim masuk, bisa membebaskan, bisa menghukum ringan. Saudara sekalian, saat menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023 ini tahun ini Ketua ASEAN kita, dan nanti KTT-nya akan dilaksanakan 2 kali karena selama COVID itu tidak dilaksanakan, yaitu pada bulan Mei dan bulan November nanti. Indonesia
atas dukungan saudara-saudara seluruh stakeholders akan berupaya agar isu TPPO dapat menjadi perhatian bersama para pemimpin dan anggota ASEAN. Kita sudah punya konvensi, tapi ini akan ditekankan lagi karena itu tadi banyak negara-negara kita di ASEAN itu menjadi tempat bekerja. Kalau yang hebat-hebat bekerja, saudara, secara apa? Secara legal, itu kita tuh senang. Ada profesi profesional dari Indonesia bekerja di Jepang, di Rusia, di Singapura gitu. Itu karena yang legal. Membanggakan kita hebat-hebat, tapi yang ini yang jual beli perdagangan orang itu yang kadang-kadang membuat kita terhina di depan bangsa-bangsa lain. Orang Indonesia cuma begitu. Dan kita ngeri berita ini kadang-kadang lalu hilang begitu aja, orang pulang menjadi mayat NTT gitu. Lalu kelanjutan kasusnya apa ini? Bersambung karena ada yang menutupi siapa dulu yang mengirim, di mana berangkatnya, kemana orangnya sekarang, siapa yang mengeluarkan paspor, siapa yang menerima. Yang begitu itu melanggar. Kalau itu kita biarkan, bukan hanya yang melakukan yang melanggar, kita yang pejabat-pejabat ini petugas-petugas melanggar konstitusi kalau kita membiarkan hal-hal yang kayak gitu. Saya ingin tambahkan, ada berdasar data dari Bareskrim Polri pada tahun 2022, 85% kasus TPPU terjadi di daerah perbatasan. Daerah perbatasan merupakan daerah yang sangat rentan terhadap kejadian penyelundupan pekerja migran Indonesia. Banyak pekerja migran dengan nekatnya melakukan perjalanan melalui jalur non-prosedural. Saya kemarin bicara gitu di India, itu lewat jalan-jalan itu benar. Tapi sesudah saya diskusi dengan Bapak sekali dengan Pak, dan justru melalui jalur formal yang banyak, yang pakai PAW anan itu. Kita ketemu di sini, kita di sini, itu punya saya, yang nomor-nomor sekian itu punya saya, oke, langsung dicap. Kita tahu, dan itu tidak mungkin kalau tidak ada yang memberi lampu kuning atau lampu hijau. Ini kan lewat jalan-jalan tikus itu ya ada juga. Tapi sudah diskusi, lihat data Pak, ini data konsistensi perjalanan orang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ada kode-kode tertentu di dalam tanda masuk. Itu sindikat. Jangan nekat. Kalau nekat tidak mau menyelesaikan ini, harus kita duga dia bagian dari sindikat. Harus diduga begitu. Kenapa kok diem aja? Oleh itu, saudara, di mana ini banyak terjadi? Aktivitas ini paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara.